sedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, 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 bikin hatimu gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di KPU Provinsi Jawa Barat dengan Pak Riki ya Pak ya? Iya. Iya, ini Pak Riki ini Ketua KPU Jawa Barat. KPU itu Komeng punya urusan. Jadi kebetulan saya lagi berurusan dengan Pak Riki, makanya saya kemari gitu. KPU itu apa itu Pak? Masyarakat banyak nggak tahu Pak. Tahunya itu yang di pencoblosan aja itu Pak tuh. Iya, itu KPPS. Ah iya, itu Iya. Pak tuh. Panitia Pemungutan suara tuh Pak ya. Iya. Saya lihat bawa sapu tuh Pak, dia kan mengutin itu suaranya. Nah itu apa itu Pak? Bapak bisa jelaskan? Jadi KPU itu penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang tugasnya menyelenggarakan pemilu. Ya. Dan kami itu bekerja 5 tahun. Setelah itu kemudian nanti ada proses pemilihan untuk memilih anggota KPU. Dan KPU itu strukturnya hierarkis. Ada KPU RI Ya, yang pusat itu Pak ya? ya pusat Ya. yang membawahi 34 provinsi, kemudian ada KPU provinsi yang membawahi kota kabupaten, kemudian ada KPU kabupaten kota, dan kemudian nanti pada saat penyelenggaraan pemilu kita membentuk panitia pemilihan di tingkat kecamatan atau PPK, kemudian di tingkat kelurahan atau desa itu PPS, dan kemudian di tingkat TPS yaitu KPPS. Jadi itu struktur dari penyelenggara pemilu yang dinamakan dengan Komisi Pemilihan Umum. Memang orang tidak mengenal KPU karena memang KPU tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat. Biasanya kita berinteraksi dengan calon peserta pemilu gitu ya, partai politik. Tapi kita juga biasanya berinteraksi dengan pemilih pada saat sosialisasi. Nah, yang berinteraksi langsung dengan pemilih itu adalah KPPS, petugas kami yang di TPS. Nah, jadi memang itu kepanjangan kita yang melayani masyarakat pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Kurang lebih itulah. Itu bisa disebut anggota KPU juga Pak, yang di kecamatan itu? Itu petugas kita, badan ad hoc namanya. Oh, bukan Ya, anggota KPU Pak ya? Bukan. Jadi istilahnya panitia saja. Kalau panitia kan sifatnya hanya sementara. Iya. Mereka bekerja dibentuk pada saat proses pelaksanaan pemilu berjalan. Nah, kalau tidak ada pemilu berarti mereka sudah tidak ada lagi diberhentikan atau dibebas tugaskan. Nah, kalau KPU kan kita 5 tahun kurang lebih itu. Nah terus yang di KPU itu ada apa aja tuh Pak bagian-bagiannya? Ya, kayak macam-macam. Ada bagian, ada divisi, ada divisi yang menangani terkait dengan teknis pemilu, yang ngurusin partai politik peserta pemilu, yang mengurusin calon perseorangan untuk menjadi peserta pemilu. Kemudian ada yang menangani masalah hukum, ada yang menangani masalah sosialisasi, menyampaikan informasi. Kemudian juga ada yang mengurusi masalah SDM, SDM, dan juga ada yang mengurusi manajemen operasional. Kurang lebih itu kira-kira. sama di pusat juga seperti Ya, itu? strukturnya sama. Dan itu sampai dengan kota kabupaten. Makanya kita disebutnya hierarkis dan nasional gitu, dan juga tetap gitu. Kurang lebih gitulah. Kayak berarti kalau yang perorangan dengan partai berbeda Pak ya bagiannya? Ya, jadi kan peserta pemilu itu ada partai politik dan ada calon perseorangan. Calon perseorangan ini DPD gitu. Nah, yang menangani peserta pemilu itu di kami itu adalah bagian teknis pemilu, teknis penyelenggaraan pemilu. Teknis itu ame teh neneng beda Pak ya? Beda. Oh iya. Teknis itu teh anis. Kayak
Anies kan. Oh, itu yang membedakan Pak. Terus ada yang bikin orang nggak tahu tuh Pak, ada sipol, ada silon. Wah, luar Tuh biasa. kata-kata itu tuh Pak. Ya, jadi kan kita untuk bisa menunjang pelaksanaan pemilu itu harus diperkuat dengan sistem informasi. Sekarang kan teknologi informasi berkembang, Ya. sistem informasi juga berkembang. Maka kemudian di KPU juga dalam pelaksanaan pemilu harus diadaptasi dengan sistem informasi itu. Makanya ada itu sistem informasi. Oh. Gitu. Kalau untuk partai politik kemarin SIPOL, sistem informasi partai politik, POL. Iya. Jadi Kalau- ini SI ini Pak ya? Iya, Sistem informasi. bukan si Ripki, Bukan si Eta tah. Bukan. Ya. Berarti si-nya itu sistem informasi, bukan kata itu. Terus orang nih Sifat. ramai nih Pak nih. Kayak kemarin. Tuh KPU kenapa sih tuh ribut tuh sama partai, ada yang jadi, ada yang enggak. Nah itu tuh Pak tuh. Apakah memang dia memang harus menentukan? Apakah memang persyaratannya partai itu kurang? Kan itu tuh Pak tuh. Yang masyarakat bingung. Betul. Kok kenapa sih dia bisa begitu tuh sama KPU gitu Pak? Ini kan Sekarang begini deh Pak, sistem parpol untuk SIPOL, mendaftar. Nah, sistem itu coba, Pak. informasi partai politik. Nah, jadi kan partai politik itu tahap awal dia harus menjadi peserta pemilu itu harus memenuhi syarat. Jadi tidak otomatis partai politik itu setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM itu udah otomatis jadi peserta pemilu, tidak otomatis. Tidak. Yang menentukan partai politik jadi peserta pemilu itu adalah KPU melalui beberapa persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi misalkan harus ada anggota partai politik di 27 taruh di Jawa Barat ya, kabupaten kota, dan kemudian di provinsi harus terpenuhi di 34 provinsi. Nah, problemnya ada beberapa partai politik tidak bisa memenuhi syarat karena anggotanya tidak semua ada di kabupaten kota dan tidak semuanya ada di provinsi. Gitu. Itu yang kemarin mungkin ada yang tidak diterima atau enggak tuh Pak. Misalkan di Jawa Barat dari 27 ada partai yang hanya bisa 20 kabupaten kota ada anggotanya. Kemudian ada yang hanya 17 di kabupaten kota. Berarti kan ada yang tidak memenuhi syarat itulah. Gitu. Jadi tidak memenuhi syarat jumlah sebaran, termasuk juga jumlah. Kan dia belum kampanye Pak, orang mana tahu dan mana mau masuk partai itu, orang belum jadi kok kan gitu Pak. Kan partai itu harus punya struktur pengurus di kota kabupaten. Hanya pengurus saja, Ya. bukan anggota berarti. Ditambah dengan anggota yang menunjukkan bahwa dia punya konstituen, punya anggota yang itu bagian dari struktur partai yang harus Dipenuhi itu Pak. Iya, dipenuhi. Karena kalau kemudian itu tidak terpenuhi, kan bagaimana dia akan melakukan kompetisi? Gitulah kurang lebih. Jadi kan jangan kemudian kita mempunyai pandangan bahwa membuat partai itu mudah dan kemudian mereka ketika melakukan kompetisi tidak mendapatkan dukungan. Nah, ini kan bagian dari untuk memperkuat posisi partai politik supaya partai politik itu tidak asal dibuat dan kemudian ketika dia ikut kompetisi tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Itu kan menunjukkan bahwa kalau anggota ada di partai politik itu kan menunjukkan dukungan terhadap partai politik itu. Nah terus udah jadi nih Pak nih, diterima sama KPU. Terus ada lagi tuh Pak bisa apa PT itu Pak? Parliamentary threshold. Itu adalah syarat kalau dia dapat kursi. Nah berarti di DPR. Jadi ada proses yang harus dipenuhi. Berarti dia nggak ada dukungan dong Pak? Berarti kan dukungan yang dia peroleh tidak begitu optimal dari masyarakat. Selain anggota. Ada yang dukung tapi cuma segitu tuh Pak. Gitu. Jadi kan di partai itu ada yang harus kita ada beberapa yang harus kita pahami. Pertama pengurus. Berarti dia yang
menjalankan roda partai Ya. pengurus itu. Kemudian anggota itu yang dia punya dukungan, mendukung terkait dengan keberadaan partai itu. Ada juga simpatisan partai. Dia bukan pengurus, dia bukan anggota, tapi dia bersimpati terhadap partai itu. Gitu. Jadi kalau anggota kan udah pasti dia pendukung. Dia pendukung dan dia akan melakukan apapun untuk keberlangsungan partai ini. Nah, ada juga simpatisan. Simpatisan ini dia tidak pengurus, dia bukan anggota, tapi dia bersimpati. Nah, yang banyak itu adalah simpatisan. Itu kayak yang mengumpulkan suara tuh simpatisan dong, Bisa saja simpatisan. Relawan itu kan dia bukan anggota, bukan pengurus, bisa jadi dia simpatisan. Sekarang ini kemarin saya lihat ada 17 partai, Pak. Betul. Tapi ada berapa ya? 3 partai. 6. Hah? Enggak, yang adanya cuma di Aceh doang tuh, Pak. 6 partai lokal. 6 partai lokal. Karena itu kekhususan. Itu yang dibilang dia kan punya hak istimewa itu, Pak, ya? Betul, Daerah hak istimewa. KPU-nya juga istimewa. Maksudnya gimana, Pak? Dia dibentuk oleh pemerintah di Aceh. Gitu. Oh, bukan dari KPU pusat, Pak, ya? RI. Cuma nanti SK-nya dari KPU RI. Terus partai lokalnya ada selain partai nasional. Gitu. Itu karena ada undang-undang kekhususan di Aceh. Dua kan tuh Pak daerah istimewa, Pak, ya? Satu lagi Jogja. Jogja yang tidak ada pemilihan gubernur. Itu, Pak, ya? Iya. Tapi KPU-nya ada, Pak? KPU-nya ada, tapi KPU-nya tidak melakukan pemilihan gubernur karena gubernurnya langsung otomatis. Nggak kerja dong ya, Pak? Oh, dia untuk nasional, Pak, ya? Kalau nasional, Pilpres, Pak, ya, itu baru kerja tuh, Pak, ya? pemilu, ya. Tapi untuk pemilihan gubernurnya nggak ada. Sama kayak Jakarta. Jakarta kan nggak ada pemilihan wali kota. Iya. Kotip, Pak, ya? Iya, wali kotanya langsung gitu. Iya, saya tahunya Kotip tuh Jumatan doang, Pak. Ternyata Jakarta tuh Kotip pemimpin wilayah, Pak. Saya juga. Wah, saya bilang bingung. Nah, terus kalau di Aceh itu gimana, Pak? Tanggung jawabnya cuma ke situ aja, Pak, ya? 2 tanggung jawabnya. Dia harus melaksanakan pemilu nasional yang partai politiknya 17. Di samping itu juga dia harus melakukan pemilu yang nanti proses pemungutan suaranya berdasarkan partai lokal Aceh tadi yang 6 itu ya. Iya. Kan sama juga, Pak, dia juga bisa mendukung presiden juga banyak lokalita. Iya. Tapi hanya di wilayahnya dia. Iya, Pak, ya? itu hanya untuk kepentingannya gubernur nanti. Pemilihan gubernur. Nggak Iya, ada iya. hubungannya dengan pemilihan presiden. Partai lokal itu. Lah, kalau umpamanya nih saya calon presiden, Iya. saya ke Aceh minta dukungan partai lokal, Bisa saja. bisa kan, Pak? Bisa Itu kan aja. nanti kan tetap Ya, memberikan suara kan, ya, Pak? memberikan suara tetap, tapi dia bukan masuk ke dalam partai pendukung atau partai koalisi yang memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden. Jadi partai lokal nggak bisa mencalonkan presiden. Iya. Dia mau gabung ya, Pak, ya? Iya. Nggak bisa, Pak, ya? Bisa. Kecuali presiden direktur perusahaan di Aceh, Pak, Iya. ya? Bisa. Iya. Nah, prosesnya bisa menjadi seorang komisioner KPU itu gimana, Pak? Sama, ada Ya. pemilihan, ada tes gitu. Ya, jadi seperti halnya komisi-komisi yang lain, ada Hmm. komisi KPK, Ya. ada komisi Komnas HAM dan lain sebagainya lah. Hmm. Bahwa di struktur KPU itu ada 2 struktur. Ada yang dinamakan dengan anggota. Anggota itu dia menjadi anggota dipilih melalui tahap seleksi. Jadi seleksi tertulis, kemudian psikotes, wawancara, dan kemudian nanti ditetapkan menjadi anggota KPU yang masa tugasnya 5 tahun sekali. 5 tahun habis, apakah dia ikut seleksi lagi, terpilih lagi, berarti dia bisa melanjutkan sampai dengan 2 periode. Ada batasnya Ada 2 periode. batasan sampai 2 periode, 10 tahun. Setelah itu tidak bisa lagi ikut proses seleksi. Ada sekretariat, ini ASN, PNS. Oh, yang bantu-bantu. Iya, yang tadi pakai baju kembaran. Itu Jadi dia pegawai, Pak, ya? pegawai itu posisinya pegawai negeri
sipil, ASN. Berarti Aparatur. sekretaris Bapak ASN. ASN Pak ya? Ya, eselon 2. Yang dipilihnya apa aja Pak? Ketua? Ketua sama anggota saja. Udah itu aja Udah Pak? aja. Sekretaris itu sudah otomatis Udah sana Pak. dari ASN. Kayak Jabar nih Pak, ada Ya. berapa nih berarti? Ada 20. Kalau Jabar karena wilayahnya Provinsi. luas, provinsi ini ada 7 komisioner. anggota, 7 komisioner, sama kayak PRI. Nah, provinsi yang luas wilayahnya tidak begitu luas, kemudian jumlah penduduk juga tidak begitu banyak, itu hanya 5 komisioner. Oh 5. Yang 7 itu DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah. Itu berjenjang apa langsung Pak? Umpamanya saya kalau mau jadi KPU provinsi, Ya. saya harus kerja dulu di KPU kabupaten gitu? Enggak. Nggak usah. Oh bebas Tinggal mau ada yang langsung ke KPU RI tanpa melalui proses di KPU provinsi atau kota kabupaten. Bahkan tidak ada pengalaman jadi penyelenggara. Tapi kemudian dia bisa lolos ikut seleksi tadi, Enggak bisa masalah Pak. terpilih, nggak ada masalah. Makanya di KPU RI itu tidak semua dari provinsi, ada juga dari penggiat pemilu, ada dari akademisi, termasuk di provinsi juga. Sama. Tidak otomatis kemudian yang di KPU provinsi itu dari kota kabupaten, bisa dari akademisi, bisa dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kalau 2 periode itu maksudnya hanya di sini aja Pak? Ya, di tingkat provinsi 2 periode sudah, nggak bisa lagi. Kalau mamanya pernah di kabupaten kota 2 periode nggak apa-apa, masalah? nggak ada masalah. Ya, Berarti Bapak dari sini ke pusat boleh dong? bisa saja gitu. Oh sama dengan kepala daerah Pak ya? Itu. Iya, saya paham. Yang mengawasi Bapak, ibu-ibu Pak ya? Itu Mbak Waslu. Ya kan? Mungkin kalau dari Sunda Cik Waslu. Pak. Mbak Waslu. Mbak Waslu itu yang mengawasi orang KPU Betul. Pak ya? Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3 sekarang itu, KPU, Bawaslu, sama DKPP. Ada D, kalau K-nya KPP, kalau D-nya DKPP. Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu. penyelenggara Jadi pemilu. kalau yang masalah kode etik, pelanggaran kode etik itu oleh DKPP. Kalau Bawaslu ini orang-orang yang mencalonkan. Orang-orang yang mengawasi tahapan pemilu, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Kebanyakan yang ngawas Pak. Jadi kan duduk, awas ya. Jadi 2 nih sekarang yang ngawasin Bapak ya. Iya, ada DKPP, DKPP sama ada Bawaslu. Bawaslu. Ya. Mudah-mudahan paham nih apa yang udah Pak Riki ceritakan. Karena kan bingung aja tuh Pak emak-emak. Jadi kemarin juga nggak salah tanggap katanya. Iya. Ini Bapak ngerjaannya nahan orang-orang yang mau bikin partai. Ada yang bilang begitu tuh Pak sampai Iya. kagak saking nggak pahamnya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Pak. Oke.